mereka harus kehilangan dan merelakan game kedua mereka. Belum match point, tapi mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Dan ingat, Geek Farm bukan pertama kalinya di dalam posisi seperti ini. Mari, EPL Playoff Arena, berikan tepuk tangan kalian! Let's go, menuju ke arena Land Halftime. Wow, approach yang berbeda. Line up juga yang berbeda dari segi hero pool yang dibawakan oleh Onyx bersama dengan Geek Farm. Tentunya mereka tidak perlu peka dengan minimap yang mungkin kita ngeliat di game pertama, celah yang dimaksimalkan oleh cewek. Tapi Baloi tentunya masih akan cukup mengganggu dan Keyboy menjawab hal tersebut dengan poke damage yang tidak berhenti juga, namun pergerakan dari Aboy di sini yang masih menjadi misteri untuk pemain-pemain dari Onyx. Apalagi Sans yang akan lebih berfokus untuk menggunakan IMU-nya ke arah Netherrealm dari seorang Aboy. 4 Quantum Charge adalah gerakan agar Onyx bisa melakukan chasing ke depan dan juga escape ke belakang ketika nanti melakukan team fight. Dan ini dia gerakan dari Sans yang membawa Wilderness Blessing. Agar nanti gerakan rotasinya di area river dan jungle bisa lebih benar-benar cepat. Mau main tabrak kah dari Onyx? Ya bisa jadi karena dia deh, tadi kita lihat Aboy terlalu bermain dengan defensif. Di arah belakang gak kesampean, tapi Nile tidak boleh terlalu offside seperti ini. Retribution didapatkan oleh seorang Nile, tapi dia bakal coba dikanyang. Bakal coba ditangkap. Dan untungnya masih ada Aboy yang berhasil melakukan coverisasi yang dengan sangat baik. Kairi lagi dan lagi tercuri dari segi orange buff-nya Momo-chan. Ya, tidak ada orange buff untuk Kairi kali ini. Sementara perebutan turtle objektif ini akan menjadi satu hal yang penting untuk Onyx. Melihat adanya Aboy juga yang memang belum memiliki Netherrealm, tapi Kairi akan sedikit tertahan dari segi levelingnya, Be. Lagi dan lagi level 3 untuk Kairi. Dan bahkan untuk ceweknya itu sendiri yang harus mau tidak mau menggunakan flicker. Di momentum yang sangat-sangat krusial. Dan Aboy yang dalam keadaan low HP walaupun lagi dan lagi Onyx berada dalam under condition. Kairi level 3 tapi setup menuju ke arah turtle-nya. Onyx mengincar pemain-pemain lain dari Geek Farm agar tidak hadir di setup tersebut. Bakal lihat Baloyski bakal di-poking asal-asalan. Kenapa? Karena ketika Baloyski harus pulang, dan bahkan Sans, oh my god, Red terlalu terburu-buru atau tidak. Tapi yang pasti ini menyelamatkan dirinya dan bahkan di depan sana flicker telah dikeluarkan. Boost terlalu sakit. Rabas karena dari Onyx, mereka mencoba untuk melakukan raindrop dan bahkan dipaksa dengan raindrop dari Aboy. Diselesaikan dengan sangat cepat. Belum ada Bravo War, again and again. Retribution from Kairi berhasil menyelamatkan hari dari Onyx. Tapi dibalik itu semua Sans membuat pertarungan di arah top lane jadi lebih adil. 2 untuk 2. Ya, tapi sepertinya kerugian karena memang Kairi tumbang di sini dengan adanya Last Insanity yang dibuka oleh seorang Luke. Memang Sans nggak punya Netherrealm, Aboy masih memiliki chance tersebut karena tentunya meskipun dia berada di posisi yang cukup low, dia masih punya satu jaminan untuk mempertahankan pemain-pemain dari Geek Farm di area objektif turtle lane. Dan jatuhnya jadi menyamakan kedudukan untuk cewek karena dia kena pressure di early game di arah top lane. Tapi untuk turtle tadi benar-benar bisa terjawab. EXP-nya pun sama untuk sekarang. 4-man rotation dari Geek Farm. Karena top lane seperti agak sedikit beresiko. Oh lihat. Where are you going, Baloy? Meanwhile, di arah bottom lane berhasil mendapatkan 1 point kill kembali. 2 point kill berhasil didapatkan. Sisi dari Geek Farm, mereka kehilangan 2 point kill. Meanwhile, Marky gagal ditangkap dengan adanya onward. Dan Baloyski, dia benar-benar dihantam langsung oleh mantan punggawa junglernya sendiri. Betul sekali. Kairi yang tidak akan melepaskan pandangannya dari Baloi di sini. Sementara kalau kita memang melihat ada pertukaran 1 untuk 1 di bagian EXP lane tadi. Tapi yang pastinya juga kalau kita memang melihat pergerakan Keyboy yang sudah mulai agresif ke area bawah. Tapi dia Primal Ward telah dikeluarkan. Cewek mencoba menyelamatkan dengan adanya Volparas. Baloi mencoba mendapatkan 1 point kill dari Baloi sekalipun gak berhasil. Memang The Power of Ixia masih membutuhkan item tapi Marky terlalu offside. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Baloyski menyelamatkan the best thing yang bisa dilakukan. Hanya ada Holy Healing di sana, Momo-chan. Tapi Boots kali ini bakal coba di press on dengan dari keberadaan dari Nile. Oke, nampaknya Nangol di sana berhasil menutup Boots. Ambil strike-nya for nothing. Kairi juga harus mundur karena tidak boleh terlalu terburu-buru, terlalu sakit yang diberikan. Energy Eruption masih belum ada stuck di tangan Kairi. Lihat atas kepalanya. Tidak ada stuck sama sekali untuk Appraise Ward. Profesor dan Momo-chan. Hanya untuk menyimpan saja pressure one untuk di next team fight kali ini. Sementara Luke bakal coba dipukul mundur. Efek terrified dari Sans kali ini memang tidak bisa untuk menumbangkan Luke. Tapi at least Onyx mereka tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes di area turtle-nya sehingga melepaskan turtle yang kedua untuk Geek Farm. Ya, klasik Onyx. Mereka kalau nggak dapat objektif, mereka nggak bakal memaksakan hal tersebut.
Dan kali ini kita bisa melihat Geek Farm yang mendapatkan objektif, namun perlu diingat juga kalau Onyx masih benar-benar lead dari segi poin secara objektif play-nya. Dan bahkan Oh, mereka memaksa ke arah belakang. Bahkan Aboy dengan masih ada Abim Strike dan juga Purify di sana membuat Kairi mengurungkan niatnya. Masalahnya sekarang Baloi benar-benar mengganggu banget. Dari segi mini stun yang dimiliki oleh Baloyski, plus dengan juga tarik ulur yang dilakukan oleh Aboy. Tapi Aboy, efek Fairy Fight memang connect berkali-kali ke arah seorang set, tapi Boots. Dia coba mau memaksa, dia cuma mau dan rap. Dan bahkan Purify Gaming seluruh utility Aboy telah keluar. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka mendapatkan kerugian dari segi utility. Memang tidak ada point kill, tapi mereka mencoba untuk membalaskannya dengan ada turret di bottom lane. Profesor dan juga Momocat. Ya, Luke di sini ya. Dengan Last Insanity rasanya cukup perlu diwaspadai juga sih oleh Onyx. Karena kita melihat berkali-kali Luke mengeluarkan Last Insanity di waktu yang begitu tepat. Mencoba menjadi eksekutor untuk Geek Farm sendiri. Sehingga pemain-pemain yang sebenarnya masih bisa survive mundur ke arah belakang ditangkap oleh seorang Luke. Tapi kali ini pergerakan agresif dibawakan oleh Kiboy di area atas hanya memberikan space ke arah seorang cewek. Oke, ternyata Kabringat terhadap sosok dari seorang Sas. Tekanan dia terus dikuatkan. Terperangkap dan full paras. Dikeluarkan oleh cewek. Lakukan suara ingat. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Nael, where are you going? Masih coba dipaksa. Cewek is coming up. Press wordnya. Dan Last Insanity. Duar bebek berhasil menghilangkan Kairi di depan sana. Dan juga 2 point kill from Marky. The secret weapon is coming. Marky kali ini benar-benar menghantam dari sisi gold lane dan membalikan keadaan keuntungan 700 gold difference. Dan lagi-lagi timing dari Last Insanity Profesor KB yang tidak diduga oleh Onyx sendiri karena memang pressure what yang dibuka oleh Kairi emang berusaha untuk menumbangkan pemain-pemain Geek Farm di area atas tadinya. ya, dan yang paling terpenting adalah bagaimana positioning dari Marky yang tidak tersentuh sama sekali. Plus turtle sebagai bonusnya. 2000 gold. Langsung leading jauh banget. Nael sekarang bahkan ingin melakukan invade ke arah jungle. 5 lawan 5 teamfight pun bisa terjadi. Oke, bakal coba dipasang menuju ke arah Bulls. Langsung ada full paras. Damage-nya tidak bisa dibendung. Berhasil mendapatkan Balonski. Tapi masa ada rap. Aboy tertangkap di depan sana. Tidak ada Purify Gaming lagi dan hilang. Dibalikan keadaan yang tadi sempat unggul, mereka berhasil kehilangan 2 point kill yang membuat 2000 gold udah dibayar 700 perak. Cicil dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Lama-lama menjadi bukit dan bahkan kita melihat Aboy yang tidak punya Netherrealm, tidak punya Purify, membuat dia tentunya bisa terjebak di area sisi yang dimiliki oleh Onyx. Efek tahun memang connect, efek Terivat apalagi dari seorang Sans membuat cewek yang sudah membuka full barrage ini bisa mengejar ke arah seorang Aboy. Ya, Tapi ditambah ini kayaknya bakal hanya ada satu Viraga Armor yang pecah. Kembali ke arah top lane. Territorial teamfight dari Onyx bagus banget. Dan itu menandakan kalau Onyx harusnya bakal melakukan teamfight secara tidak langsung di area yang sempit. Semakin sempit areanya, semakin banyak sisi power yang bisa connect dari Onyx. Dan ini dia Nail yang sendirian tidak punya cover sama sekali. Oke, ditambah begitu saja masih ada Onward bersama dengan Edchester. Bahkan Aboy terlalu jauh. Nail gak bakal bisa dibendung lagi dan bisa diselamatkan dan harus dikobarkan dan ikhlas. Tapi di arah top lane, Marky mencoba untuk menukar dengan ada sosok turret dan para pasukan dari Onyx tidak melihat akan hal itu. Yang akhirnya membuat mereka kali ini kehilangan turret yang didapatkan oleh sosok Marky. The best thing, menukar jungler mereka dengan inner turret. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini. kompensasi yang bisa didapatkan dari Geek Farm adalah mencoba untuk melakukan split push dari Marky di sini. Ketika memang Marky masih unggul dari segi levelnya dibandingkan dengan cewek. Tapi ingat, 4 assist yang membuat cewek tentunya mampu untuk mendapatkan beberapa item yang dibutuhkan. Dan bahkan sekarang sudah mulai mengejar dari segi leveling, tidak akan terlalu jauh dari Marky. Dan dengan adanya minimap yang perlu diperhatikan dari Onyx sendiri ini membuat Geek Farm mereka udah nggak bisa menjalankan 4-1-nya. Kecuali memang Onyx akan memaksakan untuk melakukan teamfight di area objektif Lord-nya. Iya, tapi untuk sekarang karena Marky sudah memiliki Great Dragon Spear. Nah, Satu itu. lagi tambahan movement speed dan juga Holy Healing mungkin akan bisa menjadi jawaban dari teman-teman Geek Farm itu sendiri. Tapi perlu dicatat juga, lini depan dari Geek Farm tidak kalah kuat. Mereka ada X-Borg dengan Viraga Armor, Immortality juga ready. Nile dengan tubuh besarnya di sana, durability yang sangat kuat. Ditambah dengan heal up dan juga bagaimana long term condition Kairi? teamfight Oke, dari Kairi Aboy. Press Sword-nya telah keluar tapi tidak ada IP yang dilakukan dan hilang. The power of retribution. Geek Farm berhasil memukul mundur Onyx dan bahkan free lord for Geek Farm.
Geek Farm tahu jawabannya. Tidak ada adu retribution tapi mereka akan mengadu ototnya. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Nael terlalu offside. Menuju ke arah belakang. Marky sudah ingat menuju ke arah Sans. Tapi lihat cover from Keyboy. Berhasil menutup permainan Marky. Membalikan kembali keadaan yang sudah diungguli oleh Geek Farm. Oh my god. Dari cewek masih bertahan. Dan bahkan di depan sana tidak ada full parah. Setelah sisa di tim defensive Loke. Tidak bisa memberikan damage dan bahkan Sans hampir saja melakukan 1 poin ketambahan. Balance game dari korban. Mereka masih mau lebih. Tidak dikasih pulang. Maunya digoyang. Nael kali ini akan coba dipaksa menjadi korban keganasan Onyx. Lord hanya menjadi giveaway. Pertukaran 2 pemain untuk 3 kali ini. Dari Onyx memang kehilangan Lordnya. Tapi lihat Kairi masih bisa untuk sedikit lagi buying time. Mencoba untuk melakukan clear cepat di area atasnya. Dan kalau kita ngelihat in-game, equipment by Dunia Games. Dari cewek udah punya Demon Hunter Sword. Dan bahkan dia udah punya 1 buah Horizon Sight, Profesor KB. Ya, on the way juga menuju ke Wind of Nature. Kali ini yang aku lihat dari tadi ya, Onyx melakukan overextend team fight. Mereka tahu persis kalau Geek Farm diajak team fight jangka panjang, gak bakal punya durability lagi. Dan ditambah dengan ada Realm yang terlalu cepat tadi di pull up juga oleh Aboy. Membuka team fight secara tidak langsung di area Lord. Dan untuk sekarang Onyx paham betul gimana memancing agar team fight dari Geek Farm tidak bisa dalam keadaan jangka panjang. Plus bahkan Marky yang ditargetkan ternyata. Geek Farm ini punya Rafaela loh. Itu yang ngebuat sebenarnya team fight grouping as a team ya. Dari Geek Farm ini kuat banget. Ketika dari posisi Kairi memang terjebak, tidak ada coveran dan Sans sebenarnya punya IMU ke arah Netherrealm. Tapi dia tahu posisi dari pemain-pemain Onyx lainnya masih terbilang cukup jauh tadi. Ya, dan ditambah satu hal sih yang paling penting, Boots dengan lagi dan lagi physical defense break yang selalu dia berikan. Ini membuat Nael sekalipun sudah pasti bisa ditumbangkan. Luke juga dengan Viraga Armornya gak bakal bisa bertahan dengan lama. Immortality sudah pecah dan alhasil untuk sekarang tim fightnya jadi 50-50 lagi. Onyx yang tiba-tiba dan seketika mengembalikan gold dengan begitu cepatnya. 2.500 gold yang saat ini hampir semuanya benar-benar jadi comeback. Tapi satu hal yang aku lihat, memang kalau misalnya aku ngeliat target ke arah Marky itu mereka lebih ke arah melihat kalau Marky tahu Sans ini satu-satunya orang yang bisa dimakan dengan instan. Tapi Keyboy, poin aku ke arah Keyboy dia langsung sigap, dia langsung cover dengan seluruh utility yang dimiliki. Yang akhirnya dari sosok Marky dia memang kebal terhadap physical. Tapi untuk dari magical yang dimiliki dari seorang Sans, ini terlalu burst Profesor. Momochan, ini gak bisa dibendung sama Marky dengan ada item seperti ini. Bahkan Wind of Nature aja dia belum punya. Dan itu yang sebenarnya diketahui oleh Keyboy. Dia cuma buka pasang badan, biarin semua damage-nya masuk ke arah Keyboy. Dan ngebiarin Sans untuk memberikan damage magic dari area belakangnya. Selama Sans tidak tumbang, tentunya Marky di sini masih bisa dibalaskan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Sans. Tapi masalah utamanya adalah Sans selalu mencari Aboy. Dia, dengan IMU dia masih bisa lakukan satu holding fight dan tujuannya adalah untuk overextend. Dan ketika dia mencari hal tersebut, celahnya dimaksimalkan oleh Marky B. Iya, masalah utamanya juga Kairi kalau dari tadi yang kita lihat ya, dia benar-benar mencoba untuk berusaha mengambil take over Lordnya karena mereka tahu Onyx kuncian di Lordnya benar-benar kuat. Dan mereka selalu memenangkan match up ketika ada Lord. Tapi kali ini dengan Geek Farm yang melakukan all in terhadap Kairinya mungkin bisa menjadi sebuah jawaban. Apakah benar-benar akan all in? Karena posisi 3 pemain dari Onyx masih berada di area midnya. Sementara Aboy dan juga Luke akan terus memberikan poke damage ke arah Kairi. Dan Lord akan di-reset begitu saja. Oke, di-reset. Tapi Nael masih mau lebih. Mundur ke arah belakang, poking damage terjadi. Menuju ke arah Luke, Viraga Armornya tidak ada. Rolas Insanity akan coba dipaksa. Presswordnya membuat seorang Luke flicker. Dan bahkan di depan sana out of nowhere Marky terperangkap oleh Keyboy. Happy birthday. Netherrealm dikeluarkan untuk mundur. Para pasukan dari Onyx membalas kembali dengan Netherrealm yang dimiliki. Baloi tertinggal bersama dengan Luka. Tidak ada jalan pulang. Shutdown terjadi. Tersisa 2 player dan free Lord for Team Onyx. Wah, penculikan yang begitu manis dari Onyx dengan 1 buah onward. Dan juga Earthshatter menangkap target yang benar-benar tepat banget. Marky langsung hilang dari area pertempuran dan bahkan Onyx langsung memaksakan team fight yang berkelanjutan Profesor KB. Iya, tujuan dari flicker Keyboy yang mahal harganya menuju ke arah Marky. Marky-nya bawa sprint, bukan bawa Purify sehingga tidak bisa menghilangkan efek CC yang begitu banyak dari Onyx. Free Lord di menit yang ke-14 kali ini tentunya bakal jadi Lord Enhance yang sangat menarik karena cewek di belakang masih belum bisa disentuh. Full barrage-nya ready, flickernya ready,
dan setupnya masih banyak. Keyboy masih bisa Earth Shatter, masih ada taunt juga dari Kairi. Dan kita juga bisa melihat dari instant replaynya. Bagaimana cepatnya dengan full barrage stack yang begitu benar-benar membantu cewek untuk menimbulkan damage yang sangat tinggi. Dan Ixia yang awalnya di regular season 0% sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari beberapa pemain gold lanernya. Gak cuma Shive tapi juga cewek. Dan Netherrealm dari seorang Sans, ini timingnya bener-bener pas banget karena dia nunggu Aboy menggunakan Netherrealm terlebih dahulu, baru dibalaskan karena mereka tahu kalau nggak punya Netherrealm, tentunya Aboy tidak bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geek Farm. Malah Onyx yang akan bertahan di tim fight yang cukup lama di area orange buff tadi. Dan sekarang Lord sudah mulai bergerak masuk ke area mid base dari Geek Farm. Oke, bakal coba dipasang menuju ke base turret. Konsil. Mereka tidak mau komit, tapi mereka memilih untuk mendapatkan objektif dulu. Di top dan di arah bottom mereka sudah terdorong, jadi mereka akan nge-buying time supaya Geek Farm ini fokus ke arah Lordnya. Lordnya diselesaikan, tapi Super Minion belum selesai. That's why mereka akan mendapatkan secara tidak langsung Marky di depan sana. Bus masih bisa diselamatkan, nampaknya tidak langsung full barat pro cewek. Last insanity-nya di Decoy. Berhasil mendapatkan Marky dan bahkan cewek. Kali ini masih coba untuk bertahan dengan ada Win of Nature. Saat gila saat dengan Winter Trencher membuy time agar bisa menyelesaikan dengan baik tugas para Onyx. Dua game Israel. Tim fight yang terpisah, di mana Luke berfokus terhadap cewek, tapi di sisi lain Sans benar-benar menghentikan pergerakan lini belakang dari tim Geek Farm, Profesor KB. Ya, tujuan dari pergerakan yang terpisah